Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka Prof. Dr. segera dimulai. Tim penguji Prof. Dr. Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Untuk memperoleh gelar doktor Dr. Maksudi dimulai. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul efek pemberian MSC dan MSC terhadap fungsi dan remodeling hati tikus dengan ligasi ductus biliar, suatu kajian pada jalur PI3KT, NFKT dan mikroRNA dengan 20A strip 3B. Selanjutnya saya persilakan promotor Dr. Ahmad Aulia Yusuf APK PhD untuk memulai acara ujian. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua sidang yang terhormat Profesor Dr. Krimis Kartini bersama Sidang yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan disertasi ini. Terima kasih kepada promotor Dr. Ahmad Aulia Yusuf AHK PhD, Dr. Radiana Dewayani Antaryanto MMN PhD, dan Dr. Gara Samara Rajanendra MSc PhD yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya hingga selesainya disertasi ini. Terima kasih kepada penguji Prof. Agung Bawasono PhD, Dr. Pak Masad
Wira Alatas PhD spesialis anak konsultan, Dr. Trihani Grahayatri spesialis produksi spesialis pediatri konsultan, dan Dr. Karina SPWP spesialis LLK konsultan yang telah banyak memberikan masukan hingga hasil penelitian disertasi ini menjadi lebih baik. Izinkanlah saya yang Nabi, mahasiswa PDIB dengan NPM 206510953 akan menyampaikan hasil penelitian saya dalam sidang promosi ini dengan judul efek pemberian MSc dan IPS-MSc terhadap fungsi dan remodeling hati tikus dengan indikasi disipliner. Kajian pada jalur PI3K AKT NLKB dan IPLA 50A 3B. Latar belakang. Penyakit hati kronis merupakan beban kesehatan global yang besar dan sekitar 2 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Adapun etiologi penyakit hati ini diantaranya adalah bisa dari infeksi virus, steatohepatitis alkoholik, steatohepatitis non-alkoholik, penyakit autoimun dan genetik. Proses fibrosis hati merupakan respon inflamasi terhadap hepatosit, stellar cell, HIC, dan akumulasi ekstraseluler matris (IACM). Fibrosis hati menyebabkan terjadinya kerusakan arsitektur hati, gangguan fungsi hati, dan pembentukan nodul hingga menjadi sirosis hati. Adapun model hewan coba fibrosis dapat berupa hati tikus dengan penyuntikan rotavirus (RRV), karbon tetraklorida (CCl4), dan metode ligasi biliar (LDB). Penanganan fibrosis dan sirosis hati, terapi utamanya adalah dengan transplantasi hati. Sayangnya, transplantasi hati ini memiliki donor yang terbatas, sehingga kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Penata laksana terkini fibrosis hati berupa pemberian mesenchymal stem cell atau MSC dan extracellular vesicle dari mesenchymal stem cell atau IPS-MSC untuk memperpanjang terjadinya proses fibrosis hati. Penelitian jauh 2021 menyatakan bahwa MSC eksogen dapat memperbaiki aktivitas HSC untuk mengurangi fibrosis dan meningkatkan fungsi hati. Sementara itu, SIPO 2017 memperoleh data bahwa MSC dapat menghambat aktivasi sel sistem imun bawaan atau makrofa. Di Medcol 2020 melalui penelitiannya mendapatkan hasil bahwa IPS-MSC dapat menurunkan kadar kolagen dan pelemahan aktivitas HSC. Sementara penelitian Ricon dan kawan-kawan 2021 bahwa pemberian MSC dan IPS-MSC dapat menurunkan kadar AST dan ALT pada tikus dengan indikasi biliar. Adapun pertanyaan penelitian yang penelitian adalah: 1. Bagaimanakah perbandingan hasil isolasi dan karakterisasi IPS-MSC naik dengan IPS-MSC rekondisi? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pemberian kombinasi MSC dan IPS-MSC manusia terhadap fungsi dan remodeling jaringan hati tikus dengan ligasi tikus biliar ditinjau dengan pewarnaan histologi dengan pewarnaan hematoselenosit, ekspresi serat kolagen dengan pewarnaan mesenterikom atau MT, dan ekspresi albumin dan sitokrom P250 atau CYP dengan metode imunohistokimia. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh pemberian MSC dan IPS-MSC manusia pada organ hati tikus dengan ligasi tikus biliar terhadap perubahan komposisi biologis menggunakan pemeriksaan LC-MS. Yang terakhir, Mirna apa yang berperan pada jalur transmisi sinyal untuk pemulihan fungsi hati dan remodeling hati tikus dengan ligasi tikus biliar yang diberikan kombinasi MSC dan IPS-MSC manusia. Berikutnya, tujuan penelitian yang dikemukakan adalah: tujuan pertama, menganalisis efek pemberian MSC dan IPS-MSC terhadap fungsi dan remodeling hati tikus dengan ligasi tikus biliar, yaitu menganalisis perbandingan hati isolasi dan karakterisasi IPS-MSC naik dengan IPS-MSC pre-kondisi. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemberian MSC dan IPS-MSC terhadap fungsi dan remodeling hati tikus dengan ligasi tikus biliar, ditinjau dengan struktur histologi hati dengan pewarnaan HE, ekspresi serat kolagen dengan pewarnaan MT, dan ekspresi albumin dan CYP dengan imunohistokimia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pemberian MSC dan IPS-MSC manusia pada organ hati tikus dengan ligasi tikus biliar terhadap perubahan komposisi biologis menggunakan pemeriksaan LC-MS. Yang keempat, menganalisis Mirna yang berperan pada jalur transmisi sinyal untuk pemulihan remodeling hati tikus dengan ligasi tikus biliar yang diberikan kombinasi MSC dan IPS-MSC. Selanjutnya, pada kerangka teori ini memperlihatkan hati yang dilakukan ligasi tikus biliar akan menyebabkan terjadinya fibrosis hati.
kemudian dengan berbagai macam jalur akan menjadi isolasi 1 hingga terjadinya kematian. Ada berbagai cara untuk mengatasi tuberkulosis tersebut, diantaranya adalah dengan obat, terapi, pemberian MSC dan IPS-MSC. Berikutnya, kerangka konsep yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut. Dari sel MSC akan diisolasi menjadi IPS. IPS ini akan dikarakterisasi dengan berbagai macam pemeriksaan, diantaranya dengan pemeriksaan respiratory flow kit, particle size analyzer, zeta potensial, dan flow cytometry. MSC dan IPS yang diberikan pada hati tikus dengan negasi tikus clear dengan berbagai macam pemeriksaan, diantaranya dengan pemeriksaan HI, MT, dan IHK, dan pemeriksaan mikroarray untuk menganalisis struktur dan fungsi dari hati. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini adalah percobaan untuk isolasi dan karakterisasi IPS MSC naik dan prekondisi. Blok histologi hati yang tertanam parameter untuk analisis histologi dan hati beku untuk analisis biomolekuler, serta analisis Mirna dengan pemeriksaan mikroarray. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini diselenggarakan pada bulan September 2022 sampai Oktober 2024 di SCTE, bagian histologi, MBPCR, ILRCUI, Laboratorium Forensik Mabes Polri, Sentul Bogor, dan Laboratorium Genetika Sains Jakarta. Sampelnya bahan in vitro HUC MSC, IPS MSC naik dan prekondisi, dan evaluasi blok hati dengan tertanam parafin, dan bahan in vivo hati beku yang disimpan dalam freezer minus 80 derajat Celcius yang diperoleh dari SCTI dari Ekonomi Syariah. Selanjutnya, alur penelitian tahap pertama adalah dengan melakukan kultur MSC naib dengan pemberian serum PRP dari manusia normal, dan kultur MSC prekondisi dengan pemberian serum pasien agresi belia. Selanjutnya, mengisolasi IPS MSC naib dan IPS MSC prekondisi, kemudian dikarakterisasi. Tahap kedua, dari blok parafin sampai sampel SO, LDB, dan treatment serta MSC dan IPS dibuat preparat hematosilin, tiosin, mesenterikum, dan imunohistonia. Lanjut, hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan sebelum MSC dikarakterisasi maka dilakukan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah dengan kultur MSC naib dan MSC prekondisi. Diperoleh hasil kultur MSC naib, pertumbuhan dan perkembangannya lebih baik dibandingkan dengan MSC yang prekondisi. Kemudian dilakukan koleksi medium. Selanjutnya dilakukan ultrasentrifugasi untuk memperoleh IPS MSC. Selanjutnya, ini adalah hasil karakterisasi IPS MSC naib dan IPS MSC kondisi. Berikutnya pembahasan karakterisasi IPS MSC naib dan IPS MSC prekondisi. Dari pemeriksaan respiratory flow kit, hasil negatif pada kedua sampel naib dan prekondisi, berarti sampel tersebut bebas dari zat pencemar. Yang kedua, pemeriksaan PSA, nilai Z average dan P1 IPS MSC naib lebih kecil dibandingkan sampel IPS MSC kondisi. Keduanya merupakan monodispersi atau seragam sehingga lebih mudah berpenetrasi ke dalam sel lain. Ini sesuai dengan pernyataan dari Apple 2018. Yang ketiga, pemeriksaan zeta potensial. Ini sesuai dengan pemeriksaan MAP 2020. Yang terakhir, pemeriksaan flow cytometry, persen parameter tinggi menunjukkan keberadaan CD 613 dan CD 811 yang terdeteksi sesuai dengan pernyataan Apple 2021. Hasilnya, kedua sampel yang diperiksa adalah benar suatu IPS MSC, akan tetapi IPS MSC yang naib lebih baik kondisinya dibandingkan dengan IPS MSC yang prekondisi. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil dari pewarnaan HI, MD, dan IMT. Berikutnya, pada gambar 46, hasil pewarnaan HI, hematosilin tiosin, sel hepatosit total, hepatosit intak, dan sel radang paling banyak terdapat pada kelompok SO yang normal. Sel oval paling banyak terdapat pada kelompok treatment. Sementara ductus biliaris paling banyak terdapat pada kelompok ligasi ductus biliar. Pada gambar 47, hasil pewarnaan dengan Mason triplop, serat fibrosis pada kelompok LDB lebih banyak daripada kelompok treatment dan SO. Berikutnya, pada gambar 4.8 mengenai hasil IHK albumin lebih banyak terekspresikan pada kelompok SO dan pada zona 2. Sedangkan pada gambar 4.9 hasil IHK CYP lebih banyak terekspresikan pada kelompok SO dan zona 2. Berikutnya,
Hasil penelitian dan pembahasan viabilitas sel hepatosit. Viabilitas sel dinilai dari jumlah sel hepatosit total dan jumlah sel hepatosit intak atau sel hepatosit yang utuh. Dari data SPSS dengan variabel hepatosit total dan hepatosit intak dengan tes sapirovik didapatkan data yang normal, sedangkan dengan level test memperoleh data yang homogen. Dilanjutkan dengan pemeriksaan ANOVA didapatkan data yang signifikan. Setelah itu dengan bone marrow test untuk hepatosit total dan hepatosit intak tidak terdapat perbedaan data yang signifikan di antara semua sampel. Pada tipus dengan ligasi ductus biliar akan terjadi perubahan patologis berupa gangguan aliran empedu atau kolestasis dan peradangan. Pada proses kolestasis, empedu tidak dapat mengalir khusus sehingga terjadi akumulasi empedu di hati dan mengakibatkan kerusakan sel hepatosit akibat toksisitas asam empedu dan bilirubin. Pada proses peradangan, sel-sel inflamasi akan menginfiltrasi hati dan menyebabkan peningkatan produksi sitokin proinflamasi, di antaranya TNF-alfa, interleukin 6 dan TGF-beta yang akan memperparah kerusakan hati. Akibatnya terjadi penurunan sel hepatosit total dan sel hepatosit intak pada kelompok LDB. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kalopina 2016. Efek MSC dan nucleus MSC terhadap sel hepatosit akan membawa sinyal-sinyal molekuler yang mempromosikan regenerasi hepatosit dan meningkatkan fungsi hati, melindungi hepatosit dari kerusakan akibat stres oksidatif dan inflamasi melalui pengiriman mirna dan protein yang terkait dengan perbaikan jaringan, sehingga terjadi peningkatan jumlah hepatosit total dan hepatosit intak. Kelompok treatment akan lebih baik dibandingkan dengan kelompok LDB. Ini sesuai dengan penelitian dari RT 2011. Berikutnya, hasil penelitian regenerasi sel. Regenerasi sel dinilai dari jumlah sel oval dan jumlah ductus biliaris. Dari data SPSS, sel oval dan ductus biliaris dengan pemeriksaan tes sapirovik memperoleh data yang normal. Dengan level test mendapatkan data yang homogen. Dilanjutkan dengan pemeriksaan ANOVA dan memperoleh data yang signifikan. Berikutnya dengan tes Bonferroni, pada variabel sel oval tidak terdapat data yang signifikan, sedangkan pada variabel ductus biliaris terdapat data yang signifikan antara kelompok SO dan kelompok LDB dan SO dengan treatment. Sedangkan pada kelompok treatment dengan LDB tidak terdapat data yang signifikan. Berikutnya, pada variabel sel oval didapatkan jumlah sel oval pada kelompok LDB lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok SO, yang ini sesuai dengan penelitian dari Kalopina 2016. Kemudian hasil jumlah sel oval dengan kelompok treatment lebih tinggi dibandingkan dengan LDB, ini sesuai dengan penelitian Heingesworth 2006. Dan hasilnya pada variabel jumlah ductus biliaris pada kelompok LDB lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok SO sesuai dengan penelitian 2008. Berikutnya, hasil penelitian fibrosis hati dan peradangan. Fibrosis hati dinilai dengan area persentase porta dan area persentase fibrosis, sedangkan peradangan dinilai dari jumlah sel radang. Pada variabel porta terdapat data signifikan pada kelompok SO dengan LDB dan SO dengan treatment. Pada sel radang, jumlah sel radang pada kelompok LDB lebih rendah dibandingkan dengan SO. Ini berbeda dengan penelitian TAK 2015. Pada area porta, persentase area porta lebih tinggi pada kelompok LDB dibandingkan dengan kelompok SO. Ini sesuai dengan penelitian 2008 dan persentase area porta kelompok treatment lebih rendah dibandingkan LDB. Berikutnya pada area fibrosis, peningkatan daerah fibrosis pada kelompok LDB dibandingkan dengan kelompok SO. Ini sesuai dengan penelitian Carpenter 2019 dan terjadi penurunan persentase fibrosis pada kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok LDB. Yang berikutnya penelitian ekspresi albumin dan CYP dengan imunohistokimia. Ini hasilnya pada albumin terdapat penurunan ekspresi albumin antara kelompok LDB dengan SO sesuai dengan penelitian Gerwit 2008 dan terdapat peningkatan ekspresi albumin pada kelompok treatment dibandingkan dengan LDB sesuai dengan penelitian C et al 2021. Pada variabel CYP terdapat penurunan kadar CYP pada kelompok LDB dibandingkan dengan SO. Ini sesuai dengan penelitian C 2005 dan terdapat peningkatan ekspresi CYP antara kelompok treatment dengan LDB sesuai dengan penelitian EU 2023. Berikutnya pemeriksaan LCMS. Pada pemeriksaan LCMS ini dengan berbagai aplikasi dan website yang kita cari didapatkan pada senyawa kelompok LDB ini lebih bersifat toksik dibandingkan senyawa pada kelompok yang treatment.
Berikutnya pemeriksaan mikroarray. Dari pemeriksaan mikroarray didapatkan sebanyak 808 jenis mikroRNA dan didapatkan 193 RNA yang signifikan yang memiliki nilai P di bawah 0,05. Mirna yang didapat pada penelitian ini adalah yang terpenting, yaitu ada Mirna MIR520A3P. Mirna ini memiliki fungsi menghambat ekspresi gen yang merepresi terjemahannya, yang kedua mendegradasi mRNA, dan yang ketiga destabilisasi mRNA. Mirna 520A3P dapat menekan ekspresi rela dengan cara binding ke 3 aksen UTR mRNA rela. Kemudian Mirna 520A3P juga dapat menekan ekspresi AKT melalui binding ke 3 aksen UTR Mirna AKT1. Dan didapatkan bahwa Mirna HSA 52A3P menekan aktivitas AKT1 rela dan melalui jalur P13 KAT dan NFKB dapat meningkatkan proliferasi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup sel. Kesimpulannya, pertama, IPS-MSC naib dan IPS-MSC prekondisi yang diisolasi dan dikarakterisasi dengan berbagai pemeriksaan adalah benar merupakan suatu IPS-MSC. Yang kedua, pada sampel yang diberikan treatment menunjukkan adanya peningkatan sel hepatosit total, hepatosit tinta, sel radang, dan sel oval, dan terdapat penurunan jumlah ductus biliar, persentase area porta, dan persentase area fibrosis dengan pemeriksaan HI dan MT, dan terdapat peningkatan fungsi albumin dan CYP dengan pemeriksaan IHK. Yang ketiga, senyawa pada sampel LDB lebih toksik dibandingkan dengan senyawa pada sampel treatment. Yang terakhir, terdapat 808 jenis Mirna yang teridentifikasi dan terdapat 193 Mirna yang signifikan di antara kelompok LDB dan kelompok treatment. Terdapat satu jenis Mirna yang berperan dalam penelitian ini, yaitu Mirna HSA MIR520-3P. Mirna ini akan menekan aktivasi gen AKT1 dan rela, dan melalui jalur P13K, AKT, dan NFKB akan meningkatkan proliferasi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup sel. Kesimpulannya, sarannya, perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hati lainnya, misalkan dengan pemeriksaan kadar fibronogen. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian pada manusia, dalam hal ini pada pasien dengan fibrosis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan selanjutnya. Baru mulai ini. Baik, saya persilakan selanjutnya Dr. Fatimah Safira Alatas, spesialis anak konsultan ISG, untuk mengumpulkan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ibu Presiden. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Yandri yang sudah luar biasa kelihatannya penelitian ini sangat detail dalam mulai dari biomolekulernya sampai juga di penelitian in vivo-nya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih diaplikasikan di kemudian hari. Tapi saya masih ada sedikit pertanyaan untuk Dr. Yandri tentang tabel, sama dengan pertanyaan saya sebelumnya sebenarnya, bahwa tabel 4.2 ini cukup menarik ya, di halaman 70 dengan jumlah sel radang itu yang lebih tinggi pada kelompok sham operation daripada kelompok LDB dan juga LDB ya. Dan sedangkan hasil-hasil lainnya itu semua dia lebih rendah. Apakah ada penjelasan dari Dr. Yandri tentang hal ini? Karena agak aneh ya kalau kelompok sham operation yang belum diapa-apakan sel radangnya sudah lebih tinggi daripada LDB. Yang kedua tentang tabel 4.4 di halaman 78. Nah, kelompok treatment ini kan mempunyai ekspresi albumin dan CYP lebih tinggi pada kelompok treatment daripada kelompok LDB. Ini kan kelihatannya bagus ya. Tapi apakah Dr. Yandri bisa membedakan apakah ini ekspresi
ekspresi yang berasal dari episemesi yang berubah menjadi hepatosit pada hati dari hewan cobanya, atau ini memang terjadi regenerasi yang cukup signifikan sehingga albumin dan CYP-nya itu menjadi terekspresi kembali. Terima kasih pertanyaan dari Dr. Fatima Safira atas spesialis kandungan 9. Yang pertama, pada proses peradangan kita mengetahui peradangan itu dapat banyak disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya dari bakteri, virus, luka atau zat beracun. Dari peradangan ini akan terjadi pelepasan mediator inflamasi oleh tubuh. Sel-sel imun ini akan mengeluarkan media kimia seperti histamin, prostaglandin, sitokin, kinin, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada proses respon vaskuler, terjadi perubahan pembuluh darah, diantaranya terdapat vaskulitasi, pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas cairan, dan dapat menyebabkan edem dan luka dan sebagainya. Kemudian satu lagi ada migrasi dari sel-sel imun. Biasanya ada keluarnya sel darah putih. Dalam hal ini terjadi peningkatan dari leukosit atau makrofagnya, di mana seharusnya pada kondisi yang dilakukan atau dikenai inflamasi harusnya sel radang ini meningkat. Cuma pada penelitian saya justru yang pada yang normal itu meningkat. Jadi yang pada semi-operated, kalau yang semi-operated ini adalah tikus yang dilakukan laboratori tapi tidak dilakukan ekspansi tidak dilakukan ligasi di tikus saluran berminyak. Sedangkan pada kelompok yang LDB, ligasi dilakukan laboratori dan dilakukan ligasi. Dan pada penelitian ini kita melihat data sebelumnya bahwa pada pemeriksaan pada tikus yang semi-operated ini dilakukan penghentian atau kematian tikus itu dalam minggu ke-4, sedangkan pada tikus yang LDB ini dilakukan kematian tikus pada minggu ke-4 dan ke-6, sehingga secara analogi karena ini masih awal, jadi pada tikus yang normal dilakukan laboratori tadi ini terjadi banyak peningkatan dari sel radang karena cepat dimatikan sehingga sel radangnya masih terbentuk dan masih terdapat di hati tersebut. Sedangkan pada kelompok yang ligasi lupus biliar ini tikusnya dimatikan pada lebih jauh lagi, minggu ke-4 dan minggu ke-6, sehingga terjadi perubahan komposisi dari sel radang, sehingga sel radang bisa lebih menurun dibandingkan dengan yang tikus normal. Jadi proses yang kedua yang pada LDB ini termasuk proses yang masuk ke masalah yang kronis, sehingga sel radangnya akan lebih meningkat pada yang normal. Sekian. Yang kedua, pada pertanyaan yang kedua mengenai pemeriksaan albumin dan CYP, di mana kita tahu albumin dan CYP merupakan produk dari sel hati, hepatosit. Sel hepatosit akan dihasilkan di dalam sitoplasma hepatosit. Terus pada tikus yang dilakukan yang normal ini harusnya normal karena tikusnya tidak dirusak dan terjadi jumlah albumin dan CYP yang tinggi. Sedangkan pada LDB itu menurun karena terjadi kerusakan dari sel hepatosit tadi. Sedangkan pada yang kelompok treatment ini kan diberikan MSC dan IPSMSC, di mana kita tahu MSC dan IPSMSC ini dalam prosesnya dia akan bisa MSC ini kan berubah menjadi hepatosit sel lain. Jadi sel hepatosit. Nah, dari sel hepatosit yang terbentuk dari MSC ini dia akan memproduksi albumin dan CYP, sehingga CYP dan albumin itu akan lebih meningkat. Jadi bisa dipikirkan bahwa peningkatan albumin dan CYP bisa dari sel hepatosit yang sebelumnya, bisa juga dari sel hepatosit yang diberikan MSC yang telah berubah menjadi sel hepatosit. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan yang berikutnya Dr. Triheni Rahmayati, spesialis bedah subspesialis pediatri konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang.
Selamat kepada Dr. Yandri. Saudara telah menyelesaikan S3 dengan baik dan disertasi yang cukup baik. Pertanyaan saya adalah satu, apakah penelitian Anda dapat diaplikasikan pada manusia sesuai dengan disarankan pada pasien dengan atresia biliar? Apakah kondisi yang didapatkan pada pasien atresia biliar kira-kira sama bisa disamakan dengan penelitian pada LDP tipe 5? Kemudian bila dilakukan penelitian pada manusia, apakah kemungkinan Mirna yang berperan juga sama, yaitu HS Mir 52A 3P? Pertanyaan berikutnya adalah, sesuai dengan saran di penelitian ini, disarankan penelitian lain dengan melihat faktor yang berbeda, yaitu fibrinogen, misalnya fibrinogen. Apa alasan saudara membuat saran ini? Yang kita tahu pada manusia, ini saya masih berbicara konteksnya pada manusia, bila dilakukan penelitian pada manusia, pada kondisi atresia biliar itu terjadi suatu kondisi peradangan yang kronis. Apakah fibrinogen ini berpengaruh bila fibrinogen saja berpengaruh bila dilakukan treatment berupa IBMSC atau MSC, ataukah ada kondisi lain yang bisa dilihat perubahannya? Ini selain biomarker misalnya tadi albumin, fungsi hati dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Trihani Rahayatri, SPB, Suster Spender di Konsulat. Yang pertama, apakah penelitian dapat diaplikasikan ke manusia? Pada penelitian kita sebagai mahasiswa biomedis, kita memang terbatas dari sampelnya. Kita biasa melakukan penelitian pada hewan coba atau pada in vivo. Jadi kalau untuk ke manusia, kalau dari hasil yang kita dapat, masih ada kemungkinan untuk bisa dilakukan dengan manusia dalam hal yang tingkat tinggi. Dalam hal ini kita kan sudah melakukan penelitian di hewan coba tikus, mungkin nanti bisa diaplikasikan ke manusia, di mana nanti dilihat limit dan risknya. Yang kedua, pada manusia dilakukan pemeriksaan fibrinogen. Fungsi fibrinogen ini adalah salah satu dari hasil fungsi sel hepatosit, di mana dari penelitian saya ini kita kan melakukan ligasi lupus biliar. Dengan ligasi lupus biliar ini akan terjadi perubahan struktur dan fungsi dari hepatosit tersebut, dari hati tersebut. Oleh karena itu kita melakukan pemeriksaan fungsi dan strukturnya, yaitu dengan pemeriksaan HI dan pemeriksaan fungsi. Yang fungsi kita lakukan adalah fungsi pemeriksaan albumin dan CWB, di mana tadi diusulkan oleh saya, mungkin bisa ditambahkan pemeriksaan fungsi yang lain. Salah satunya adalah pemeriksaan fibrinogen, di mana kita juga untuk menilai fungsi dari fibrinogen. Dari pemeriksaan saya didapatkan terjadi peningkatan fungsi dari hati, yaitu terjadi peningkatan albumin dan CYP pada pemeriksaan saya. Dan dengan pemberian treatment MSC dan IPS tersebut, diharapkan juga dengan pemeriksaan fibrinogen kita untuk menilai fungsi hati, diharapkan juga terjadi peningkatan fibrinogen. Secara logika harusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah Mirna untuk penelitian ini pada hewan ini sama dengan pada manusia? Bisa dijawab, ada kemungkinan sama, ada kemungkinan juga berbeda. Masalah kondisi yang kita penelitian kita lakukan, pemberian MSC dari MSC itu MSC dari MSC pada manusia kita berikan ke binatang, ke tikus, didapatkanlah hasil Mirna 520A 3B. Sedangkan kalau nanti diaplikasikan ke manusia mungkin agak berbeda, itu harus diteliti lagi karena hostnya yang diberikan adalah manusia, mungkin nanti berbeda lagi
mungkin diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Begitu berikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan tenaga berikutnya Profesor Ano Bowo Laksono PhD. Ada, silakan. Terima kasih. Memang pada sedikit kurang profesor tapi sedikit saya tanggapi dan sedikit masukan untuk Dr. Yandri Promovenda ya. Terima kasih dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Promovenda yang saat ini sudah masuk ke tahapan yang tahapan puncak gitu ya. Dan kalau dilihat dari perjuangannya dari awal sampai sekarang ini begitu gigih dan kegigihannya alhamdulillah sekarang sudah mencapai satu katakan bagian yang mungkin kita bisa dapatkan hasilnya gitu ya. Dan insya Allah hasilnya bukan hanya untuk Anda sebagai mahasiswa doktor, tapi juga perkembangan ilmiah bagi dan juga sekedar wacana ilmiah juga ya untuk dunia biomedis gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya komentari dan mungkin bertanya itu adalah kalau kita lihat tentang penarikan kesimpulan mengenai kandidat yang bertanggung jawab dalam suatu pathway atau biological pathway, suatu penyakit itu kan memerlukan robust eksperimen dan tahap validasi baik dari in vitro sampai in vivo gitu ya. Nah, dalam penelitian ini bagaimana nih saudara menarik kesimpulan bahwa Mirna MIR 520A3 ini merupakan regulator yang diproduksi oleh MSC dan IVMSC. Nah, bagaimana power penelitian Anda untuk menarik kesimpulan tersebut dan langkah validasi apa yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya ya. Dan yang paling penting juga mungkin kalau kita bicara tentang validasi dan lain-lain adalah yang paling penting penelitian ini kan menggunakan mesenchymal stem cell ya, dan IVIS MSC dari sel manusia yang diujikan pada livernya tikus gitu ya. Nah, bagaimana memastikan safety-nya gitu ya, dan menghindari interaksi antara interaksi terhadap respon imun gitu ya akibat treatment mesenchymal stem cell ini. Apakah dilakukan monitoring biomarker imun gitu ya? Kira-kira mungkin itu yang perlu Anda jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Profesor Ano Bowo Laksono PhD. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kan safety penelitian pada penelitian ini untuk melihat pemberian MSC dari PSMSC, di mana pada awal penelitian kita pemberian MSC dari PSMSC ini sebagai pengganti sementara Prof. Jadi artinya pada tikus yang dilakukan ligasi ini kan terjadi pemutusan saluran belum, sehingga terjadi banyak kerusakan struktur maupun biologis di dalam tubuh tikus tersebut. Dan terapi yang paling tepat memang dengan mengganti struktur yang rusak dengan dengan operasi kasai dan penggantian hati dengan transplantasi hati. Jadi dengan penggunaan MSC dan IVS-MSC ini kita hanya memperpanjang proses terjadinya kerusakan tersebut. Dimana kalau dari literatur kerusakan dengan ligasi di biliar ini akan terjadi fibrosis hati, sirosis hati, sehingga menjadi kerusakan yang berlanjut, barangkali terjadi kematian pada tikus tersebut. Dan penggunaan MSC dan IVS ini hanya untuk memperpanjang proses tersebut, Bro. Jadi dengan penggunaan MSC dan IVS ini kita mau menilai sebenarnya, Bro, menilai bagaimana perbaikan atau perbaikan struktur dan fungsi di tubuh di organ hati tersebut, Bro. Kita mulai dengan berbagai macam pola pemeriksaan tadi, dengan pemeriksaan HIMT dan IHK.
di mana dari penelitian saya ini terjadi banyak perbaikan, walaupun mungkin tidak terjadi perbaikan yang signifikan, tidak terjadi perbaikan yang tinggi sekali, tidak terjadi perbedaan yang bagus sekali, karena yang dilakukan ligasi itu akan merusak keseluruhan dari hati. Jadi dengan pemberian MSc dan IPS ini hanya untuk memperpanjang dan memperbaiki, dan kita ingin menilai struktur dan fungsi dari hati tersebut. Terus mengenai safety penelitian ini memang penelitian MSc dan IPS ini masih panjang, Prof, masih berupa penelitian in vivo dan in vitro, dan ada sebagian penelitian pada manusia, di mana pada banyak yang dipertanyakan juga oleh peneliti-peneliti yang lain bahwa pemberian MSc dan IPS ini kalau ini kan terjadi regenerasi dari sel, Prof. Dikhawatirkan terjadi perkembangan yang tidak bisa dikendalikan, bisa MSc itu menjadi sumber kanker. Jadi mungkin masih perlu banyak penelitian di mana dengan pemberian MSc dan IPS kita bisa mengendalikan dari regenerasi sel tersebut, Prof. Baik, terima kasih. Yang pertama, Prof. Ada lagi yang pertama belum? Kandidat yang Prof. Kandidat gen, mengenai kandidat gen, Prof, kita akan melakukan pemeriksaan mikroRNA dan didapatkanlah dengan berbagai macam aplikasi dengan RStudio dan lain sebagainya, kita memperoleh bahwa yang kita dapatkan adalah mikroRNA 520A dan 3B, di mana mikroRNA 523B ini dalam dalam organ hati itu dapat memperbaiki, membuat proliferasi sel, mempertahankan kerusakan sel, dan meningkatkan regenerasi protein. Itu kita dapatkan dari berbagai macam, dari berbagai aplikasi dan website. Jadi dari bioinformatikanya, kita tidak menilai langsung aktivitas dari mikroRNA-nya, tapi kita menilai dari bioinformatika. Jadi kita menilai dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, bahwa mikroRNA 520A 3B itu dapat memperbaiki berbagai macam fungsi di awal terjadi. Sekian, Profesor. Baik, terima kasih. Mungkin saya on off, jadi selain saya mungkin off dulu sebentar. Terima kasih. Saya persilakan selanjutnya Dr. Karina, spesialis bedah RE, subspesialis estetik, konsultan, untuk mengumpulkan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih, Profesor. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Dr. Yandri karena mengikuti beberapa ujian yang telah dilakukan. Terlihat sekali secara signifikan ya kemajuan dari penulisan maupun cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Kompleks ya. Ya, jadi sangat menarik tadi melihat mendengar Promovendus menjawab ya pertanyaan penguji pertama, ketua penguji, bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perbaikan yang dilakukan. Jadi menurut Promovendus tadi kan bisa jadi memang mesenchymal stem cell-nya yang berubah menjadi hepatosit, ataupun bisa jadi perbaikan itu dilakukan oleh hepatosit yang masih existing. Memang benar bahwa mesenchymal stem cell itu punya dua daya. Yang satu adalah dia bisa menjadi sel yang lain alias fungsi diferensiasi, dan satu lagi dia bisa memicu sel-sel yang ada supaya menghasilkan fungsi yang lebih baik alias fungsi parakrin ya, mengeluarkan zat-zat untuk fungsi parakrin. Nah, jadi kan di sini kita melihat bahwa albumin dan CYP450 yang merupakan penanda fungsional hepatosit. Namun yang terlihat adalah ekspresinya masih lebih rendah dari kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok SO. Di sini kita bisa melihat bahwa terapi yang Anda lakukan itu betul-betul memperbaiki sebenarnya, tapi mengapa ini masih lebih rendah dibanding dengan kelompok SO sebagai kontrol?
Nah, mungkin ada yang bisa dijelaskan dari hal ini, apa sih sebenarnya yang terjadi pada kelompok LDB, mohon maaf. Dan satu lagi adalah kita dapat melihat dari pertemuan Anda bahwa fibrosis menurun sedikit, sementara data IHK dan LCMS menunjukkan perbaikan yang lebih besar. Nah, kira-kira bagaimana Prof. Vendus dapat menjelaskan ketidaksinkronan ini, kalau bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak sinkron? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Karina SPBP RE, saudara saya. Yang pertama, di mana pemberian MSC ini kan MS itu bisa berubah menjadi sel, kalau di hati itu menjadi sebagai progenitor, sebagai sel berubah menjadi sel hati, dan juga MSC bisa berubah menjadi kolagensit. Jadi karena dia punya dua fungsi, jadi dia bisa memperbaiki fungsi hati dan juga bisa memperbaiki dari kolagensit. Kolagensit itu sebagai sel yang membentuk putus biliaris tersebut. Jadi kalau dari data yang kita peroleh bahwa terdapat peningkatan kolagensit hanya hepatositnya hanya sedikit. Jadi karena hepatositnya, jadi dari MSC itu ada dua fungsi, untuk sel hepatosit dan untuk sel kolagensit. Jadi ini dibagi. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan setengah-setengahnya dong. Jadi ada perbaikan fungsi dari hepatosit, sehingga dengan peningkatan sel hepatosit tersebut akan meningkatkan fungsi sel tersebut. Di antara sel tersebut itu akan menghasilkan albumin dan CYP. Dan dari penelitian kami didapatkan memang terjadi hanya sedikit peningkatan CYP dan albumin tersebut ya karena MS itu berubah menjadi dua bagian sel tersebut. Yang kedua, dari data LCMS ini kok baik sekali dibandingkan dengan pemeriksaan HI dan MT, di mana kalau kita lihat LCMS itu untuk melihat senyawa yang didapatkan di kelompok LDB dan treatment, sedangkan pada pemeriksaan IHK dan HI dan MT untuk melihat strukturnya. Kalau kita secara logika, kalau struktur suatu organ itu sudah rusak, biasanya fungsinya juga sudah ikut rusak juga dong. Jadi kalau lebih banyak strukturnya yang rusak, mungkin ikutannya dari biomolekuler yang dihasilkan juga akan menurun. Jadi gini, kalau strukturnya untuk diperbaiki agak sulit dibandingkan dengan perbaikan pada struktur molekuler. Makanya dengan pemberian MS dan IPS tersebut, dia lebih cepat memperbaiki dalam sistem biomolekulernya dibandingkan dengan struktur dari sel hati, dari organ hatinya tersebut. Makanya pemeriksaan LCMS lebih baik dibandingkan lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan pemeriksaan yang HI dan MT tersebut. Baik, untuk jawaban ini sendiri, menurut dugaan Prof. Vendus, apakah bila terapi kita panjangkan durasinya, ini akan memberikan perbaikan yang lebih lagi dari sisi fibrosisnya? Ada kemungkinan ada perbaikan, cuma karena kita melakukan ligasi lupus biliar, di mana dengan lupus biliar hasil akhirnya tikus juga akan kebanyakan mati. Jadi kalau kita lanjutkan 6 bulan di atas 6 minggu, bisa 8 bulan sebelumnya dia ditakutkan tikus berbentuk mati dan kesulitan untuk melakukan pemeriksaan. Cuma kalau misalkan penyebabnya bukan ligasi lupus biliar, ada kemungkinan ada perbaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Saya persilakan penyanggah berikutnya, Dr. Radiana Dewayani Antarianto, MDiOmed PhD, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Prof. Rini, Ketua Sidang. Selamat Dr. Rian Rinaldi atas ujian promosinya. Kita sudah melalui proses perjalanan penelitian ini cukup panjang ya, dari 2021 hingga saat ini. Jadi memang ini suatu proses yang panjang sekali. Barangkali kita bisa berkaca
dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Ketua Penguji, kemudian para penguji sebelumnya. Saya mulai dari pertanyaan Dr. Fatimah Safira Alatas tentang kenapa kira-kira penyebab jumlah sel radang pada kelompok yang semestinya normal sebagai kontrol negatif itu jumlah sel radangnya paling tinggi dibandingkan dengan jumlah sel radang kelompok yang telah kita beri perlakuan yang seharusnya itu mengobati kondisi sirosis ataupun fibrosis hatinya. Nah, tadi Dr. Yandri menjawab bahwa itu disebabkan karena saat terminasi maka ada proses peradangan dan itu menimbulkan jumlah sel-sel radang yang meningkat dibandingkan dengan perlakuan yang dimana terjadi inflamasi kronis akibat sirosisnya. Oke, barangkali saya pertajam jawaban tersebut. Apa yang terjadi pada proses sirosis ataupun fibrosis hati? Apakah A, jumlah sel radang meningkat karena ada proses inflamasi kronis, atau B, jumlah sel radang menurun karena pada kondisi inflamasi kronis atau pada kondisi sirosis sel-sel radang justru mengalami kematian karena dia tidak berada di lingkungan mikro yang sangat kondusif untuk proses untuk viabilitas dari sel-sel imun atau sel radang tersebut. Bisa dijawab, Dok? Bisa. Kalau dari proses peradangan kan ada proses awal dan proses kronis. Jadi dari terjadinya inflamasi baik berupa infeksi bakteri virus dan keracunan dan sebagainya, ini akan ada respon dari tubuh. Di antara respon tubuh itu adalah menghasilkan histamin, sitokin, prostaglandin, kinin dan sebagainya. Tubuh juga akan mengeluarkan sel-sel imun, di antaranya sel radang. Kalau dalam permulaan terjadinya proses peradangan, biasanya sel radang meningkat atau akan meningkatkan sel radang, sehingga pada awal-awalnya pada awal proses inflamasi biasanya sel radang akan meningkat. Dan dengan peningkatan tersebut sel radang tersebut akan menghadapi tadi proses inflamasi tadi, menghadapi bakteri dan sebagainya. Ada kemungkinan nanti terjadi penurunan sel radang. Kemudian nanti pada proses kronis selanjutnya ini kan biasanya harusnya sel radang itu akan terjadi penurunan, apalagi kalau sudah terjadi penyebabnya sudah hilang, sehingga sel radang akan kembali ke tempatnya semula. Jadi pada saat kronis seharusnya itu. Baik, berarti pada hasil penelitian Dr. Yandri Rinaldi itu terjadi ya, karena sirosis itu merupakan suatu proses yang kronis. Jumlah sel radangnya justru bukan yang meningkat, tapi mengalami penurunan karena sebagian besar sudah mengalami kematian sel-sel radang. Baik, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan dari Dr. Trihening Rahyati. Oke, kalau tentang jawaban apakah ini bisa diaplikasikan ke manusia, menurut saya memang perlu tahapan-tahapan selanjutnya dan Dr. Yandri tadi sudah menjawab dengan baik. Tapi yang kedua, Dok, tentang HSA MIR 502A3P, bisakah dijelaskan pemeriksaan nanostring yang dilakukan untuk microarray, microRNA profiling, itu chipnya human microRNA ataukah rat microRNA? Dan sebenarnya ketika kita menemukan human microRNA pada tikus model kita, apa artinya? Silakan, Dok. Pada pemeriksaan microarray, chip itu ada yang human, ada yang rat, dan yang kita indikan adalah yang belum. Jadi yang didapatkan yaitu microRNA 523B. Dari cuma masalahnya proses yang kita lakukan dilakukan pemberiannya pada hati tikus, bro. Jadi ada kemungkinan kalau microRNA yang 523B tersebut kita aplikasikan ke manusia belum tentu sama, bro. Karena proses-prosesnya dalam tikus berbeda.
Baik, tapi sebenarnya yang dideteksi itu mikroRNA manusia atau tikus. Berarti mikroRNA manusia yang berasal dari sel manusia atau sel tikus dong? Sel manusia. Berarti dari MSC manusia yang diimplantasikan oleh Dr. Yandri dan dari IVIS MSC yang diimplantasikan yang berasal dari manusia. Oke, jadi itu perlu dijelaskan seperti itu dong, bahwa ini mikroRNA-nya adalah mikroRNA manusia. Kita tidak mendeteksi mikroRNA tikus, ya. Jadi kalau kita melihat ada peningkatan mikroRNA manusia, maka itu adalah peningkatan yang akibat kita implantasikan secara eksogen, ya, MSC-nya, baik MSC-nya maupun IVIS MSC. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Prof. Anom, mungkin saya mau sedikit membuat Dr. Yandri mengingat kembali langkah-langkah algoritma bioinformatika yang Dr. Yandri kerjakan, kan mulai dari 808 mikroRNA. Nah, itu bisa dapat 193 perubahan signifikan mikroRNA, dan akhirnya top 10 yang meningkat dan menurun, dan kemudian akhirnya benar-benar hanya satu mikroRNA ditapis atau dieksklusi yang 192 lainnya. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah algoritma bioinformatikanya. Jadi kalau dibilang validasinya seperti apa, nah Dr. Yandri mestinya bisa menjawab dengan tepat dan spesifik. Saya menggunakan tools, yang pertama apa? RStudio, kemudian yang berikutnya KEGG Pathway atau apa. Nah, coba direka lagi, diingat-ingat kembali langkah-langkah algoritma tersebut sebagai validasi untuk akhirnya bisa menemukan satu mikroRNA yang paling berperan dalam jalur sinyal untuk mempertahankan viabilitas hepatositnya. Terima kasih Dr. Adina atas pertanyaannya. Bisa ditampilkan slide? Slide hasil pemeriksaan mikroRNA. Terus ke bawah lagi, terus lagi, ini nomor 27 bisa diperbesar saja. Ya, terima kasih Dr. Adina yang PhD. Kalau lihat dari hasil pemeriksaan mikroRNA ini, kita sebelum melakukan pemeriksaan kan dilakukan preparasi sampel dengan pemeriksaan ekstraksi RNA, didapatkan hasil 2,2 sampai 2,2. Kemudian setelah itu dari hasil mikroRNA yang kita dapat, kita lakukan pembacaan dengan aplikasi RStudio. Akhirnya didapatkan 808 jenis mikroRNA, dan setelah itu dibandingkan mikroRNA pada sampel ligasi nukleus dengan pada sampel yang diterima. Nah, dibandingkan ini dilihat ada perbedaannya. Kalau perbedaannya P0-nya di bawah 0,05, ini berarti polseknya baik. Dan akhirnya didapatkanlah 193 polsek yang terjadi dengan P-nya di bawah 0,5, sehingga terdapat 193 mikroRNA yang signifikan. Artinya mikroRNA yang terdapat pada sampel LDB dengan treatment itu ada perbaikan dan perubahan yang signifikan. Kemudian setelah itu kita urutkan dari mikroRNA 193 yang kita dapat, diurutkan mana yang mikroRNA perbandingan tadi dengan LDB, tidak dari yang paling tinggi dan yang paling rendah, menurunnya paling tinggi dan menaiknya yang paling rendah. Akhirnya didapatkan ada yang dinamakan sebagai top 10 up regulator. Jadi ada peningkatan dari dua sampel tadi yang disebut sebagai top 10 up regulator, dan ada penurunan dari dua sampel tadi yang tidak disebut sebagai top down regulator.
Nah, dari ini diperolehlah 10 mikroRNA yang kita dapat. Kemudian dengan aplikasi akhirnya kita dengan ada kriteria-kriteria tertentu dari 10 mikroRNA yang kita temukan. Ini kan artinya mikroRNA ini ada berperan pada pemberian MSC dan IPS tadi. Dengan kriterianya adalah yaitu ada 5 kriteria, yaitu kriteria saluran empedu, sel oval, sifat anti apoptotik, anti inflamasi dan anti fibrotik. Dari 5 kriteria ini akhirnya didapatkanlah 1 mikroRNA, yaitu mikroRNA 52AA dan 3B yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Akhirnya kemudian setelah itu dilakukan dengan aplikasi MIR-BASE, MIR-DB dan target scan, kita memperoleh gen-gen apa yang dipengaruhi oleh mikroRNA 523B ini, diantaranya yaitu gen AKT1 dan RELA. Dan dari literatur yang kita dapat bahwa gen tersebut dapat meningkatkan proses proliferasi, perkembangan dan survival sel pada organ hati timus. Sekian Baik, terima kasih Dr. Yandri. Terima kasih Prof. Rini. Baik, saya persilakan penyangga berikutnya, Dr. Gara Sanara Brajadinta, MSc, MSc, PhD, untuk mengungkapkan pertanyaan atau sanggahan. Ya, baik, terima kasih banyak kepada sidang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Prof. Venus Dr. Yandri Rinaldi atas kegigihan dan usahanya selama hampir 4 tahun ini ya, sampai bisa membuat satu karya tulis yang sangat baik menurut saya. Oke, tadi dari para penguji sudah menanyakan, sepertinya sudah cukup sistematis bertanya sampai ke tahap akhir, dan tadi didapatkan bahwa pada kesimpulannya hasil penelitian dokternya ini ada mikroRNA 520A3P ya, yang menjadi satu-satunya sebagai kandidat yang memiliki efek ya terhadap proses penundaan terjadinya fibrosis hepa. Oke, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Yandri bagaimana proses dalam menemukan mikroRNA tersebut, dan juga mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Dr. Yandri apa itu mikroRNA dan bagaimana proses atau mekanisme dari mikroRNA tersebut bisa sampai ke tingkat molekulernya, bagaimana sehingga dalam kasus fibrosis hepa ini disinyalir ke depannya bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan seperti itu Dr. Yandri. Kemudian spesifiknya pada mikroRNA 520A ini tadi sudah disampaikan ada 2 gen ya, yang ada 2 pathway. Mohon bisa dijelaskan lebih detail lagi bagaimana prosesnya sehingga bisa mencegah terjadinya fibrosis. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait tadi menyambung mungkin hasil yang belum signifikan hasilnya itu tadi dikatakan apakah mungkin durasi ya Pak, durasi waktunya atau mungkin kuantitas atau konsentrasi yang diberikan saat itu apakah sudah dicoba dalam beberapa konsentrasi sehingga mungkin outputnya hasilnya nanti juga bisa berbeda. Mungkin itu bisa kita lakukan ke depannya Dr. Yandri. Terus pertanyaan yang ketiga, seandainya Dr. Yandri kan penelitiannya sangat baik sekali ya. Saat disayangkan kalau hanya berhenti di sini Dr. Yandri tadi dari disampaikan oleh Dr. Adia, dan juga jika untuk goal akhirnya kan memang untuk kita lakukan tata laksana pengobatan pada manusia ya. Tentunya banyak sekali langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji klinis dan lain sebagainya. Seandainya Dr. Yandri ke depannya jadi peneliti dan mau melanjutkan penelitian ini, apa yang pertama kali Dr. Yandri akan lakukan berdasarkan dari hasil
yang Dr. Yandri dapatkan saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Gara Samarawada Dinta, MSc Engagement Bisnis. Yang pertama mengenai mikroRNA, perlu diketahui barangkali banyak yang belum paham di antara yang tadi bahwa mikroRNA itu bagian dari sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini kan ada yang dinamakan dengan sel, di mana sel itu ada inti sel, ada sitoplasma dan ada membran selnya. Dan di membran sel tersebut nanti ada namanya kromosom. Kromosom itu sebagai sel pembentuk bentuk tubuh kita, bentuk kita. Dan di dalam kromosom tersebut nanti ada namanya DNA. Dan di dalam DNA nanti dibagi dua menjadi RNA. Dan RNA-nya pecahannya nanti dipecah-pecahkan di salah satunya menjadi mikroRNA. Jadi bisa dibayangkan bahwa mikroRNA itu bagian sel dari tubuh kita sendiri yang kecil sekali, dimana kalau dari literatur mikroRNA itu hanya terdiri dari 20 sampai 24 nukleotida. Nukleotida itu bagian unsur yang paling kecil yang kita teliti saat ini. Dimana mikroRNA ini akan memiliki fungsi untuk menghambat ekspresi gen. Pertama akan merepresi terjemahan, yang kedua degradasi mRNA, dan yang ketiga destabilisasi mRNA. Dan dari literatur yang kita dapatkan, yang kita peroleh yaitu mikroRNA 520A3V, di mana mikroRNA 520A3V ini dapat menekan ekspresi rela dan gen AKT1. Dari literatur pada mikroRNA untuk menekan ekspresi rela ini dengan cara binding ke 3 aksen UTR mRNA rela, kemudian akan memiliki square complement ke 3 UTR rela tersebut, dan akan menghambat translasi atau mendegradasi dari mRNA-nya, sehingga secara tidak langsung mikroRNA ini akan mempengaruhi regulator upstream NF-kB, di mana akan terjadi penekanan NF-kB dalam inflamasi, di mana NF-kB ini akan mengatur gen-gen yang terkait dengan respon inflamasi. Di antaranya akan menghasilkan sitokin, IL6 dan TNF-alpha, dan hasil akhirnya akan menimbulkan kelangsungan hidup sel atau sebagai anti apoptosis. Kemudian yang kedua, mikroRNA 520A3V ini dapat menekan AKT1 dibanding ketiga aksen UTR mRNA AKT1, dan memiliki sequencing yang komplementer dengan 3 aksen UTR AKT1, dan dapat menghambat proliferasi protein translasi AKT, dan dapat meningkatkan degradasi mRNA AKT1. Dan hasilnya ini akan mengatur pertumbuhan dan proliferasi sel, penghindaran apoptosis, meningkatkan kehidupan hidup sel, metabolisme glukosa, angiogenesis dan metastasis dari kanker. Kemudian selanjutnya dilihat dari signifikannya. Kalau dari penelitian yang kita peroleh, hampir semua data itu tidak signifikan. Dikarenakan kenapa? Karena yang kita lakukan adalah penelitian kita adalah melakukan perusakan organ. Di sini dilakukan ligasi putus biliar. Jadi saluran empedu itu diputus, sehingga terjadi kalau dibilang ini terjadi kerusakan organ, ini terjadi kerusakan organ yang sangat berat. Jadi karena ada pemutusan tersebut, jadi mulai dari hasil-hasil produksi yang dihasilkan adalah hepatosit dan empedu itu akan kembali lagi ke empedu karena tidak ada pengaliran keluarnya, dan karena itu kembali lagi itu kan merupakan kalau di ini dianggap sebagai racun, sehingga terjadi kerusakan pada sel hatinya. Dan kalau terjadi kerusakan hati itu agak sulit untuk memperbaikinya gitu Dr. Gara. Dan ini artinya terjadi kerusakan struktural, dan untuk memperbaikinya agak sulit, yaitu terapi yang paling penting sekarang masih berupa transplantasi hati. Nah, dengan pemberian MSC dan IPS ini kita bukan memperbaiki atau mengembalikan sel usus tersebut, tapi kita mau melihat gimana sih organ hati dengan pemberian MSC dan IPS itu bagaimana reaksinya, adakah peningkatan struktural dan adakah peningkatan dari fungsinya, meningkatkan dari biomolekuler gitu. Makanya setelah kita analisa dengan SPSS tidak terjadi perubahan yang signifikan karena perubahannya hanya kecil gitu. Ya, yang ketiga, goalnya apakah
selanjutnya bisa. Ini bisa dimungkinkan kalau tergantung dari faktor penyebabnya. Kalau misalkan faktor penyebabnya tadi ada kerusakan atau ligasi putus biliar, itu terapinya berarti harus mengganti hati. Tapi kalau kerusakannya dengan yang lain, bisa dimungkinkan pemberian mRNA ini untuk perbaikan fungsi hati. Misalkan terjadi ada hepatitis atau infeksi dan lain sebagainya, kerusakannya tidak berat, ini bisa dimungkinkan pemberian mRNA tersebut. Begitu. Baik, terima kasih. Ujian selesai. Baik, sepertinya Dr. Yandri masih semangat untuk menjawab ya. Silakan beristirahat dulu, makin siang makin semangat menjawab pertanyaan. Ujian terakhir kini izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Saudara-saudara dokter silakan untuk meninggalkan podium. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih.
Tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon dokter dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon dokter saudara Dr. Yandri Naldi MH MKM, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Dr. Ahmad Aulia Yusuf HK PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Yandri Naldi MKM menjadi doktor dalam program studi ilmu geomedik dengan yudisium atau IPK 3,88. Saya persilakan promotor Dr. Ahmad Aulia Yusuf HK PhD untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Rini Skatini, spesialis anak konsultan. Yang saya hormati tim promotor dan para penguji. Yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Swadaya Gunung Jati, Unswagati. Yang saya hormati Rektor atau yang mewakili dari FK Unswagati. Yang saya hormati Ketua Lembaga dari Unswagati. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tangerang, para guru besar, para staf pengajar, para mahasiswa, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua dengan berbagai macam rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka acara promosi Dr. Yandri Naldi MH MKM. Salawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mengawali pidato promosi ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat kepada Dr.
Dr. Yandri Naldi, MH MKM, yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan penelitiannya dengan serta mempertahankan disertasinya pada acara promosi doktor pagi ini dengan sangat baik. Kegigihan, kesabaran, doa, dan pengharapan merupakan kunci keberhasilan dari perjuangan Dr. Yandri dalam menyelesaikan penelitian dan pendidikan doktoralnya. Ucapan selamat dan sekaligus juga terima kasih ya, kami ucapkan kepada keluarga Dr. Yandri yang telah mendukung Dr. Yandri untuk mencapai kesuksesannya ini. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, penelitian dari Dr. Yandri ini bertolak dari salah satu masalah besar di klinis, yaitu atresia biliar yang merupakan penyakit hepatobiliar berat progresif pada bayi yang mengakibatkan terjadinya gagal hati. Pilihan terapi saat ini termasuk bedah masih bersifat paliatif. Untuk itu diperlukan adanya satu inovasi pencegahan proses fibrosis, pemeliharaan viabilitas hepatosit dan terapi untuk merangsang regenerasi hati. Sel punca mesenkimal mempunyai potensi besar untuk mengatasi masalah ini. Vesikel ekstraseluler atau yang dikenal dengan nama ekstraseluler vesikel atau disingkat dengan IVIS, ini merupakan vesikel membran kecil yang disekresi oleh semua jenis sel termasuk sel punca. IVIS mengandung berbagai jenis RNA, mikroRNA, sitokin, dan protector serta berperan sebagai mediator penting dalam komunikasi antar sel yang dapat memodifikasi perilaku sel target. Hadirin dan hadirat sekalian, pada penelitian ini Dr. Yandri membagikan gambaran histologi hati kelompok dari ligasi ductus biliar dengan kelompok ligasi ductus biliar yang diberikan sel punca mesenkim dan IVIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sel punca mesenkim dan IVIS dapat meningkatkan jumlah hepatosit yang total, hepatosit utuh, sel oval, kemudian radang dan ekspresi dari albumin dan sitokrom P450 atau dikenal dengan nama SIWA. Di samping itu terjadi penurunan jumlah ductus biliar, kemudian persentase luas fibrosis dan luas area portal. Pada pemeriksaan menggunakan liquid chromatografi mass spectrometry atau yang dikenal dengan nama LC-MS, ini didapatkan adanya 31 real time pemeriksaan dengan 16 jenis senyawa yang terdeteksi pada kelompok ligase ductus biliar dan 31 real time pemeriksaan dengan 15 jenis senyawa yang terdeteksi pada kelompok ligase ductus biliar yang diberikan sel punca mesenkim dan IVIS MSG. Penelitian lebih lanjut menggunakan microarray ini mendapatkan adanya satu mikroRNA yang sangat penting, yaitu mikroRNA 520A3P yang berperan di dalam proliferasi, pertumbuhan, dan juga mempertahankan kelangsungan hidup sel. Hasil penelitian yang menggembirakan ini diharapkan akan dapat memberi wawasan baru di dalam pengembangan terapi berbasis IVIS untuk penyakit hati. Meskipun untuk itu masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya, untuk optimasi atau dan juga pemahaman mekanismenya secara lebih detail. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada yang pertama keluarga Dr. Yandri Naldi MH MKM yang telah mengizinkan dan mendukung Dr. Yandri untuk menjalani pendidikan doktoral di FKUI ini. Keluarga merupakan mutiara yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam suasana suka dan duka. Kemudian yang kedua,
Ketua Yayasan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Profesor Dr. Andes Haji Mukarto Siswoyo MSc. Kemudian Rektor dari Swadati, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih SPMM. Dekan Fakultas Kedokteran Swadati, Dr. Haji Catur Setia Sulistiana MMM, yang telah memberikan izin kepada Dr. Yandri Nali untuk mengikuti program pendidikan doktoral di FKUI ini. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih pada Dekan FKUI, Profesor Dr. Ali Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam KGH MMB beserta jajarannya, dan juga Ketua Prodi Doktoral Ilmu Biomedik FKUI, Profesor Dr. Retna Dr. Anda Asmarina MS, yang telah memberikan kesempatan kepada Dr. Yandri untuk mengikuti program doktoral di FKUI. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Co-Promotor Dr. Radiana D. Antarianto MBiomed PhD dan Dr. Dr. Gara Samara Brajadenta MSc MSCI Med PhD, yang telah bersama-sama membimbing dan membantu konten Dr. Yandri, dan juga kepada tim penguji yang terdiri dari Dr. Fatimah Sabira, Dr. Fatimah Sabira atas divisi spesialis anak konsultan, Profesor Anom Bowo Laksono PhD, Dr. Tri Henning Rahayantri spesialis bedah anak, dan penguji tamu kita Dr. Karina spesialis bedah plastik dan subspesialis LK dari FK Universitas Veteran Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan berbagai masukan yang berguna untuk menyempurnakan disertasi. Kemudian yang kelima, terima kasih juga kepada para hadirin dan hadirat termasuk para guru besar yang telah meringankan langkah menghadiri acara promosi doktor itu. Yang keenam, panitia ujian promosi doktor, dan yang ketujuh adalah pihak-pihak lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Akhirnya kami berharap kepada Dr. Yandri agar setelah beristirahat sejenak, misalnya bisa mengunjungi dulu kebun binatang Ragunan Jakarta, karena kami yakin dalam 4 tahun terakhir ini Dr. Yandri setiap hari itu hanya melihat sel punca dan tikus saja. Kami khawatir akhirnya Dr. Yandri sudah tidak bisa membedakan lagi antara tikus dengan gajah. Nah, setelah beristirahat, ya, kami harapkan Dr. Yandri terus meneliti, mengembangkan, dan mengajarkan ilmu yang dipunyainya, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri dan ilmu pengetahuan, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Al ilmu bila amal kasaja bila tamal. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tiada buah. Ke pasar Keramat beli daun seledri, beli seikat untuk obat darah tinggi. Ucapan selamat kami tujukan untuk Dr. Yandri. Hasil risetnya beri harapan penderita penyakit hati. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Pokok sekayu daun selasih. Thank you dan terima kasih. Terima kasih beliau, terima kasih cukup sekian. Wahai taufiq wal hidayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan pimpinan FKUI, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Dr. Yandri Naldi MAMKM atas keberhasilannya, dan juga istri tercinta Ibu Yuliana Eskom yang tadi sudah menyimak dengan seksama jawaban dari pertanyaan, dan juga anak-anak
ada Baina Safira Nadi, Esket dan Ahmad Toilan Nadi, serta Ibu Mertua ya, Haja Mardian. Dan saat ini mungkin Dr. Nali sudah tidak pulang balik ke Jakarta ya, bisa kembali ke tempat Cirebon ya. Dr. Nali kalau saya lihat kembali ke FKUI setelah meninggalkan sejak tahun 1996 ya, dari FKUI dan kembali untuk sekolah di S3 di Biomedik. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan Magister Hukum dan Magister Kesehatan Reproduksi. Jadi memang hobinya sekolah mungkin ya.